Sahabat logis, banyak orang memahami dan berpendapat bahwa kepercayaan di dalam iman itu tidak logis. Nah, pertanyaannya, seperti apa kepercayaannya logis itu? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat logis, pada saat ini berdasarkan data dari PBB, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar orang. Nah, dari 8 miliar ini tentu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, papan, dan pangan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu? Apakah dengan cara mandiri sendiri-sendiri? Sebagai contoh, baju yang saya pakai ini, apakah bisa dibuat mandiri sendiri-sendiri? Sepertinya mustahil. Apalagi kebutuhan yang lain. Bila itu dilakukan, maka bisa terjadi krisis global. Karena apa? Karena keterbatasan sumber daya alam. Nah, sahabat logis, solusinya adalah sinergi. Kenapa harus sinergi? Karena setiap orang menyadari bahwa dirinya hanya memiliki kompetensi di bidang tertentu saja dan tidak di bidang yang lain. Bahkan hampir tidak ada orang yang memiliki seluruh kompetensi. Atau dengan kata lain, kita masing-masing memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan yang sangat banyak. Hal ini kemudian membuat keadaan yang saling membutuhkan. Ketika seseorang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu, maka dia menyandarkan pada kompetensi orang lain. Nah, hal ini butuh jembatan penghubung yang disebut sebagai kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan inilah, maka masing-masing pihak yang saling membutuhkan ini dapat terhubung dan dapat membentuk sinergi yang bisa menghasilkan sesuatu yang mengagumkan. Misalkan revolusi di bidang pangan, atau revolusi di bidang industri, atau mungkin menghadirkan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada, seperti komputer, seperti pesawat terbang, kemudian internet, dan lain-lain. Sahabat logis, ternyata kepercayaan ini menjadi dasar semua bidang di masyarakat modern. Seperti misalnya di bidang ekonomi, antara pemasok, kemudian penjual, dan pembeli, itu dasarnya adalah hubungan kepercayaan. Atau mungkin pihak perbankan dengan nasabahnya, itu juga dasarnya kepercayaan. Atau di bidang lain, misalnya keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat kita, antara istri, suami, atau orang tua dan anak-anak, itu pun hubungannya hubungan berdasarkan kepercayaan. Sahabat logis, ternyata dalam masyarakat modern seperti yang kita nikmati saat ini, kepercayaan bukanlah hal yang aneh atau asing, bahkan menjadi dasar aktivitas kita, mulai dari persoalan yang sederhana seperti keluarga hingga persoalan yang rumit dan kompleks seperti masalah-masalah kenegaraan. Nah, hubungan antara rakyat dengan para pejabat atau pemimpin yang jadi, itu pun hubungan kepercayaan. Meskipun tindak penyalahgunaan kepercayaan ini sering terjadi, namun demikian bukanlah hal yang dominan. Pada umumnya masyarakat modern dapat mengetahui hal yang benar dan yang palsu berdasarkan tanda-tanda tertentu yang saya sebut sebagai tanda kebenaran. Berdasarkan hal ini, masyarakat modern dapat cepat mendeteksi adanya aksi penipuan dan kemudian dapat diatasi. Nah, sahabat logis, apa itu tanda kebenaran? Tanda kebenaran adalah suatu tanda khusus yang unik
yang menjamin bahwa apa yang dipercaya itu benar adanya sebagaimana yang dimaksud. Sehingga setiap orang tidak harus memiliki banyak kompetensi, tetapi mendapatkan jaminan kebenaran dari hal-hal yang dia butuhkan atau dia inginkan. Nah, sahabat logis, tanda kebenaran ini memiliki 3 fungsi, paling tidak. Yang pertama, sebagai jembatan penghubung antara orang yang percaya atau subjek yang percaya dengan sesuatu yang dipercaya. Nah, misalnya kita sebagai seorang muslim itu ingin pada saat membeli makanan atau minuman adalah yang dipastikan kehalalannya. Dan kita semua tidak semua orang memiliki kompetensi untuk menganalisis sebuah makanan atau minuman itu mengandung hal-hal yang haram atau tidak. Meskipun ada orang yang memiliki kemampuan demikian, alangkah tidak praktisnya kehidupan kita ketika setiap kali kita ingin makan dan minum harus dianalisa terlebih dahulu dan baru diketahui kebenaran kehalalannya. Oleh karena itu butuh satu tanda kebenaran, yaitu yang biasa kita lihat pada umumnya makanan dan minuman yang halal di toko-toko, supermarket atau warung-warung, dari label atau cap ataupun logo halal dari MUI atau pihak terkait. Nah, dari logo inilah, dari jaminan inilah kita dapat mengetahui bahwa sebuah makanan adalah halal atau minuman adalah halal untuk dikonsumsi, meskipun kita tidak bisa menganalisa secara detail dan secara langsung apa yang mau kita konsumsi itu. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah membantu mempermudah masyarakat. Dengan tanda kebenaran, masyarakat mendapatkan jaminan kebenaran meskipun dia tidak memiliki kemampuan atau tidak bisa atau tidak langsung dianalisis objek yang kita percaya itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa beraktivitas dengan cepat dan efisien. Sahabat logis, fungsi yang ketiga adalah tanda kebenaran ini ternyata berlaku di semua bidang sebagai perantara antara pihak-pihak yang berhubungan dan menjadikan kepraktisan aktivitas. Sebagai contoh, misalkan kita bisa secara cepat untuk bisa mengetahui kompetensi seseorang berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dia punya. Atau kita bisa mengetahui seseorang dia kewarganegaraan mana, tidak harus kita kemudian menyelidikinya dulu, tetapi kita bisa langsung mengetahui berdasarkan tanda kebenaran berupa kartu tanda penduduk. Nah, ini adalah salah satu jenis tanda kebenaran. Nah, bisa juga yang lain, misalkan kita mengetahui ada seorang praktek dokter. Kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut memang memiliki kompetensi di bidangnya berdasarkan surat izin dari pihak-pihak Departemen Kesehatan yang kemudian memberi izin kepadanya untuk praktek. Dari surat izin itulah kita mendapatkan jaminan kebenaran bahwa orang tersebut adalah benar dokter. Nah, sahabat logis, ternyata yang disebut rasional dalam kepercayaan masyarakat modern adalah tanda kebenaran atau kepercayaan yang berdasarkan tanda kebenaran. Dari uraian sepanjang ini kita bisa mengetahui bahwa dasar atau konsep dasar terbentuknya masyarakat modern ternyata berdasarkan kepercayaan atas dasar tanda kebenaran. Nah, sahabat logis, bagaimana hubungannya dengan keimanan? Saya ajak sahabat logis untuk mengikuti di episode selanjutnya. Apabila ada komentar, tanggapan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Demikian episode balik pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.